Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kembali lagi di channel YouTube Dr. Erdianto Effendi. Nah, kembali di sini bersama saya Olivia Fredelina sebagai host dan telah hadir bersama saya juga yaitunya Bapak Dr. Erdianto Effendi SHM Hum selaku dosen ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dan juga ahli hukum pidana. Nah, pada video kali ini kita akan berdiskusi hangat terkait isu hukum yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat, yaitunya terkait rebutan kewenangan kejaksaan dan pihak kepolisian dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ini tengah menjadi sorotan yang dimana terdapat dua pasal yang menimbulkan sedikit kontroversi dalam RUU KUHAP ini, yakni pasal 111 ayat 2 dan juga pasal 12 ayat 2. Nah, di mana pasal 111 ayat 2 RUU KUHAP saat ini jaksa telah diberikan kewenangan untuk mempertanyakan sah atau tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang dimana sebelumnya pada pasal tersebut mutlak sepenuhnya kewenangan dari pihak kepolisian. Lalu ada juga pada pasal 12 ayat 11 RUU KUHAP yang dimana pasal tersebut menjelaskan apabila masyarakat melapor kepada pihak kepolisian tetapi dalam waktu kurun 14 hari tidak ditanggapi, maka bisa ditindaklanjuti kepada pihak kejaksaan. Nah, bunyi pasal tersebut sudah pernah diterapkan di era Hindia Belanda hingga Orde Baru sebelum akhirnya dihapus dan saat ini dicantumkan kembali pada RUU KUHAP. Nah, isu ini tentu memiliki dampak yang cukup besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama saya Bapak Dr. Erdianto Effendi. Nah, selamat datang Bapak. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang isu hukum lagi Pak. Baik Pak, di sini terkait isu tadi saya ingin bertanya kepada Bapak. Bagaimana Pak pandangan Bapak terkait adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara pihak polisian dan juga pihak kejaksaan dari adanya penambahan kewenangan penyidikan bagi kejaksaan dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan dan juga RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pak? Ya, namanya potensi rebutan kewenangan dalam tanda kutip ya sebenarnya rebutan. Jadi itu pasti ada ya. Selama ini memang juga antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri, kemudian dengan penyidik kejaksaan, ada lagi namanya penyidik KPK, yaitu memang potensial terjadinya perebutan. Yang satu menyidik perkara ini, yang satu menyidik perkara ini. Dalam kasus yang baru-baru ini kan ada juga kan, itu kemudian kejaksaan bilang itu Bareskrim aja. Ya kalau misalnya ada koordinasi dalam proses itu ya nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya dua belah pihak merasa yang lain sebagai punya kewenangan, itu jadi berbahaya kan. Akhirnya ada perkara yang kemudian tidak ditangani. Atau ada kasus-kasus, ini ada kasus ditangani oleh penyidik polisi, kemudian ditangani juga oleh penyidik kejaksaan. Itu dalam kasus penyidikan ya baru ya. Iya, Pak. Di dalam KUHAP sekarang kan banyak sekali penyidik PPNS, penyidik kejaksaan, bahkan di dalam tindak pidana kelautan itu ada juga penyidik TNI AL. Jadi memang potensi terjadinya rebutan kewenangan, simpang siur dalam proses penyidikan ya bisa saja. Dan sebenarnya kalau kita kembali ke KUHAP awal tahun 81, ini memang penyidikan itu diarahkan kepada kepolisian. Jadi penyidik tunggal itu sebenarnya kepolisian. Tapi kemudian dalam perkembangan, ya jaksa juga bisa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Lalu muncul KPK. Nah, PPNS memang ada di dalam KUHAP ya terhadap tindak pidana yang bersifat khusus. Lalu kemudian ada juga penyidik BNN terhadap tindak pidana narkotika. Ya potensial lah ya, memang harus jelas karena KUHAP itu kan bersifat lex scripta, artinya harus tertulis. Kemudian lex serta, dia harus tertentu, tidak perlu tafsir lagi. Kemudian lex stricta, tegas. Jadi pengaturannya. Nah, 3 azas ini kan merupakan perwujudan dari azas legalitas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan itu saya kira tetap harus menjadi azas di dalam KUHAP yang baru nanti. Seperti juga dalam KUHP. Itu. Oke, baik Pak. Terkait hal itu saya ingin bertanya juga Pak. Apakah ini ada hubungannya Pak dengan status penyidik dari polisi yang tidak mengharuskannya sebagai sarjana hukum Pak?
Ya, seharusnya kan selama ini ya, kalau kita lihat ke higher atau di luar negeri, di beberapa negara, itu kejaksaan tuh berperan sebagai penyidik. Nah, sementara kepolisian itu berperan sebagai penyidik, pembantu penyidik. Nah, itu kalau di negara-negara lain ya. Dan di KUHAP juga begitu. Nah, tapi kemudian tahun 81 KUHAP menegaskan bahwa penyidik itu adalah kepolisian dan kejaksaan itu memerankan fungsi penuntutan. Jadi dalam fungsi penuntutan, jaksa itu melakukan pra penuntutan kewenangannya. Kemudian jaksa melakukan penuntutan, menghadapkan ke pengadilan, dan kemudian melaksanakan eksekusi. Nah, itu kewenangan dan tugas pokok kejaksaan di dalam KUHAP. Nah, lalu kalau sekarang bagaimana dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, misalnya dirubah lagi, ya sah-sah saja sebetulnya, sepanjang karena memang jaksa ini sebetulnya kan sarjana hukum. Nah, Iya, Pak. produk dasarnya jaksa harus sarjana hukum, sedangkan penyidik kan tidak harus sarjana hukum. Tidak harus sarjana hukum. Nah, jadi di dalam peraturan Kapolri kan penyidik itu harus sarjana. Nah, sarjana apa tidak ditegaskan. Nah, saya berpikir maka kalau saya lihat, saya bandingkan antara kurikulum di Akademi Kepolisian dengan kurikulum Fakultas Hukum, itu dua hal yang berbeda. Menurut saya ilmu kepolisian itu lebih dekat ke ilmu kriminologi atau ilmu kriminalistik. Nah, jadi polisi, khususnya para perwira polisi, saya kira itu lebih disiapkan untuk menjadi petugas-petugas yang menanggulangi dan menumpas kejahatan. Sementara aspek yuridisnya, aspek hukum memang sebenarnya lebih tepat diperankan oleh kejaksaan. Terlepas nanti bahwa apakah jaksa berwenang juga melakukan penyidikan. Nah, tetapi ya oke lah. Sejauh ini ya di dalam KUHAP, jaksa kan sebagai penuntut, polisi sebagai penyidik. Nah, sah-sah saja menurut saya kalau polisi tetap menjadi penyidik. Cuma memang menurut saya memang harus ada reformasi juga dalam struktur organisasi kepolisian dan di dalam kurikulum pendidikan kepolisian. Nah, saya kan baca nih apa kurikulum Akpol. Mereka lebih banyak belajar bagaimana menanggulangi kejahatan, bagaimana teknik undercover. Nah, jadi lebih pada aspek buruh sergap begitu kan. Nah, lalu kemudian di organisasi kepolisian juga, organisasi kepolisian penyidikan itu kan satu dari seperberapa gitu, hanya 1/7 atau 1/5 dari organisasi yang reserse. Selebihnya kan kepolisian itu ada fungsi lalu lintas, ada fungsi bayangkara, samapta gitu kan. Iya, Pak. Fungsi samapta, ada fungsi fungsi humas, ada fungsi pembinaan masyarakat, ada fungsi apalagi fungsi BRIMOB gitu ya. Jadi lebih menonjol fungsi penanggulangan kejahatan dan penumpasan kejahatan polisi daripada penegakan hukum. Nah, kalau memang polisi ingin diberi porsi lebih besar dalam proses penegakan hukum, ya harusnya penyidik bersyarat sarjana hukum. Nah, sejauh ini juga kan, saya baca juga sistem rekrutmen polisi. Pertama kan polisi diterima untuk di sistem Akpol atau SPN, itu kan diterima tamat SMA. Lalu kemudian yang sumber sarjana, itu juga tidak mensyaratkan bahwa harus sarjana hukum. Sarjananya bahkan beberapa tahun yang terakhir yang saya baca, sarjana hukum tidak diterima untuk sumber sarjana. Nah, ini ada apa gitu kan? Nah, mestinya ya walaupun mungkin jangan kita sampaikan kan jaksa juga belum tentu pintar walaupun sarjana hukum. Ya betul. Namanya orang kami sebagai pendidik belum tentu kami betul-betul mampu menghasilkan sarjana hukum yang terampil siap kerja. Tapi kan nanti kan mereka pendidikan profesi jaksa. Tapi secara umum inilah yang harusnya diakui. Sama seperti di kedokteran misalnya. Orang bisa menjadi dokter itu sudah lulus fakultas kedokteran. Nah, lalu kemudian pendidikan praktek kedokteran, baru kemudian dia jadi dokter. Jadi enggak kemudian dari SMA kemudian dididik menjadi apa, pendidikannya itu berbeda. Nah, sarjana hukum itu jelas dari awal kita diajarkan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, hukum pidana, hukum perdata. Nah, bahwa kemudian, makanya sekarang saya juga salut ya menghormati lembaga kejaksaan yang menerima sarjana hukum terbaik loh. Ya, Pak. Ada jalur khusus sarjana hukum yang lulus cum laude atau lulusan terbaik itu mendapatkan alokasi khusus untuk diterima di kejaksaan. Jadi memang ya artinya inisiatif dan itikat baik dari sistem
kejaksaan untuk menerima sarjana hukum terbaik itu sudah ada. Saya yakin hasilnya akan berbeda nanti itu. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, menghasilkan, apalagi mereka juga sekarang mempersyaratkan kan untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan kejaksaan harus minimal S2, minimal S3. Nah, banyak yang dokter-dokter juga sekarang kan. Walaupun polisi juga banyak yang kuliah sarjana hukum kan. Iya. Nah, tetapi tentu sarjana hukum fresh graduate dengan orang bekerja dulu baru kemudian kuliah hukum itu saya kira hasilnya tidak sama. Pak, apakah dengan adanya regulasi atau aturan ini, Pak, bisa menjadi solusi bagi korban yang sering mengeluhkan lambatnya penanganan laporan dari pihak kepolisian, atau justru berpotensi menimbulkan kebingungan prosedural bagi masyarakat nantinya, Pak? Ya, kalau selama ini ya, sebelum ini ada aturan seperti ini, kita juga ketika masyarakat membuat laporan, atau misalkan masyarakat dilaporkan. Nah, kalau ada proses yang terkesan lamban di kepolisian, ada beberapa prosedur yang bisa kita tempuh selama ini sebenarnya. Pertama ya wasidik, lapor ke wasidik, pengawas penyidik di kejaksaan, di kepolisian ya. Nah, kalau enggak juga, biasanya memang lapor juga ke kejaksaan. Karena kita biasanya kan polisi kan koordinasi P19 dengan kejaksaan. Dan kita juga kan berkoordinasi juga. Masyarakat, saya juga ketika orang konsultasi sama saya sarankan mereka juga berkonsultasi ke kejaksaan, ke Pidum ya misalnya kalau kasus pidana umum untuk mendudukkan perkara. Nah, sementara bukan cuma polisi yang berkoordinasi sama kejaksaan, ya para pihak pelapor atau terlapor ya saya kira tidak salah berkoordinasi dengan kejaksaan. Bahkan kalaupun memang iya, idealnya gelar perkara itu wasidik itu juga melibatkan kejaksaan. Kami pernah itu. Dan hasilnya menurut saya sangat bagus karena sama kayak fungsi di dalam tindak pidana pemilu itu kan ada sentra gakumdu. Nah, di sentra gakumdu itu kan antara polisi, jaksa dan Bawaslu itu kan satu koordinasi ya. Jadi mereka sudah berdiskusi tentang satu pokok perkara, itu sangat membantu untuk tidak terjadinya P19 bolak-balik berkas antara kejaksaan dan kepolisian. Jadi cepat diselesaikan pada waktu yang sama, cepat. Nah, itu saya kira dengan RUU KUHP yang membolehkan kita untuk komunikasi dengan kejaksaan, ya saya kira bagus itu malah. Perlu disambut gembira. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya juga Pak. Nah, apakah dengan adanya revisi ini sejalan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Pak? Di mana setiap lembaga itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing kan Pak? Ya, ini kan yang menonjol itu adalah azas dominus litis di dalam kejaksaan. Nah, ini secara umum di negara-negara lain itu seperti itu. Jadi jaksa yang lebih berperan di dalam menentukan aspek hukumnya. Ya wajar karena itu tadi sejalan dengan prinsip diferensiasi fungsional. Kenapa? Karena kejaksaan itu kan sarjana hukum. Untuk jadi jaksa orang mesti sarjana hukum. Sepintar apapun dia hukum, kalau dia bukan sarjana hukum, dia nggak bisa jadi jaksa. Nggak. Untuk jadi penuntut umum, orang harus jadi jaksa. Jadi jaksa penuntut umum itu adalah orang yang secara normatif adalah orang yang mengerti hukum. Nah, maka tugas kejaksaan dalam penuntutan, termasuk nanti menilai sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan. Nah, ini kan penilaian dari aspek hukum. Tentu panduannya adalah aspek hukum. Sementara, seperti tadi saya cerita, kepolisian, ya khususnya di Akademi Kepolisian, kan pendidikannya lebih pada pendidikan penanggulangan dan pencegahan kejahatan, penanggulangan dan kemudian mencari penjahat, menemukan penjahat, menemukan tindak pidana. Lebih itu orientasi pendidikannya kan. Nah, karena pendidikannya seperti itu, wajar. Jadi artinya kepolisian memang lebih memerankan fungsi penyelidikan dan fungsi penyidikan. Walaupun konon katanya penyelidikan kan tidak ada lagi nanti di dalam RUU KUHP. Nah, jadi penyidikan sih kan sebenarnya kan tetap kita tidak menarik lagi ke KHIR ya, atau tidak mengadopsi negara-negara lain. Tetap Polri tetap sebagai penyidik tunggal. Kita tegaskan lagi nih sebenarnya dalam RUU KUHP bahwa Polri sebagai penyidik tunggal. Tapi dalam proses penyidikan, jadi artinya kalau dilihat dari azas diferensiasi fungsional, artinya sudah berjalan. Polisi yang dididik untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan, mengidentifikasi kejahatan, mencari pelaku tindak pidana, itu sudah dibekali dalam ilmu kepolisian yang mereka peroleh baik di Sekolah Polisi Negara maupun di Akademi Kepolisian.
Nah, sedangkan aspek penuntutan sudah mulai masuk aspek hukum. Jadi bukan lagi aspek kriminalistik. Wajar kemudian jaksa. Nah, kalau misalnya polisi ingin diberikan kewenangan penyidikan yang lebih besar, menurut saya, karena namanya penyidikan itu juga ada aspek hukumnya sebenarnya. Nah, karena hari ini makin berkembang, misalnya kayak menentukan apakah ini tindak pidana atau bukan. Walaupun memang polisi banyak juga yang menjadi sarjana hukum kemudian hari. Tapi saya kira tidak salah kalau polisi mempersyaratkan polisi yang menjadi penyidik itu harus sarjana hukum. Atau kalaupun memang misalnya kurikulum Akpol tidak bisa dirubah, tapi saya kira misalnya bisa dibuat double degree. Mereka yang sekolah Akpol, mereka juga kemudian mendapat gelar sarjana hukum. Atau muatan hukum, materi hukum di dalam kurikulum Akpol lebih diperbanyak. Nah, karena memang mau tidak mau, apalagi zaman sekarang ya, kan muncul misalnya unit cyber, itu muncul sendiri. Nah, itu mungkin lebih mengarah kepada mereka ahli IT. Tapi sekarang kan juga muncul unit tipikor misalnya di kepolisian. Timtas tipikor ada muncul di kepolisian sekarang. Nah, itu memerlukan sarjana hukum yang lebih banyak. Jadi menurut saya sarjana hukum harus lebih banyak dilibatkan dalam proses kepolisian. Walaupun hari ini memang teman-teman polisi rajin ya menggunakan pendapat kita ahli hukum pidana. Rajin teman-teman ahli hukum pidana di seluruh Indonesia, saya kira sangat baik kolaborasi dan kerjasamanya dengan teman-teman penyidik dalam mengungkap satu perkara. Nah, tapi idealnya memang basic ilmu pengetahuan polisi juga harus, atau misalnya dibuat semacam apa ya, mulai dari semester awal di Akpol, itu dibuat semacam penjurusan. Misalnya ada jurusan reserse, atau jurusan yang lebih mendekati pendidikan hukum, atau misalnya ada jurusan lalu lintas, ada jurusan terorisme misalnya untuk penanggulangan terorisme. Dibuat seperti itu, sama kayak di STAN ya, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu kan mereka dijuruskan tuh, ada yang khususannya bea cukai, ada kursenya pajak, ada jurusannya akuntansi. Jadi mereka kan antara akuntansi, pajak, kemudian bea cukai itu kan aspek kerja yang berbeda. Akuntansi kan ekonomi, pajak itu gabungan ya, ada hukumnya, ada ekonominya. Tapi kalau bea cukai itu lebih kepada hukumnya. Nah, termasuk juga ilmu kriminalistiknya juga ada. Maka mungkin ke depan bapak-bapak polisi mungkin perlu memikirkan itu untuk kurikulum Akpol. Nah, itu diferensiasi fungsional ya. Jadi kalau pertanyaan Olip apakah itu sesuai dengan diferensiasi fungsional, kalau dilihat latar belakang pendidikan kepolisian dan kejaksaan, ya saya kira sudah sesuai. Sudah sesuai ya, Pak. Lalu Pak, dengan diberikannya wewenang jaksa untuk mempertanyakan sah atau tidak sahnya penangkapan dan penahanan, apakah itu membuat kewenangan pra-peradilan menjadi terdegradasi, Pak? Ya, memang selama ini kan pra-peradilan, karena itu hakim. Nah, kalau hakim dalam pra-peradilan atau nanti dalam RUU Kuhap itu kan jadi hakim komisaris. Nah, kalau hakim komisaris kan artinya hakim tunggal, atau hakim pra-peradilan hakim tunggal. Kalau kejaksaan yang memberi penilaian sah atau tidak sahnya penangkapan penahanan, tentu itu ada penambahannya. Saya kira tidak salah juga. Kenapa selama ini kejaksaan itu hanya berwenang memeriksa berkas pertama, menerima SPDP, kemudian menilai kelengkapan berkas, kelengkapan bukti, kemudian menyidangkan, membuat dakwaan, membuat tuntutan, kemudian melaksanakan eksekusi putusan pengadilan. Ini selama ini. Jadi kalau ditambah lagi kewenangan kejaksaan seperti itu, saya kira wajar-wajar saja. Sesuai dengan dominus litis tadi ya. Jaksa lah yang memang merupakan pengendali perkara, karena dianggap jaksa adalah orang-orang yang memang mengerti hukum. Karena latar belakang untuk jadi jaksa kan sarjana hukum. Satu-satunya sumber pendidikan menjadi jaksa adalah sarjana hukum. Lalu kemudian bagaimana dengan kalau kita bandingkan ya, kalau pra-peradilan kan hakimnya satu, sementara kalau misalnya jaksa yang diberikan kewenangan untuk itu, saya yakin nanti jaksa kan tidak sendiri. Karena seperti jaksa peneliti berkas yang disampaikan oleh penyidik, itu jaksanya beberapa orang kan, minimal 2 orang, 3 orang. Nah, terus termasuk nanti ketika untuk menilai itu, saya kira jaksa tidak main-main. Jaksa akan melakukan, kalau di kepolisian itu ada istilahnya gelar perkara, di kejaksaan kan ada istilah ekspos. Nah, saya sering diundang juga dalam gelar perkara dan ekspos. Nah, idealnya memang kalau bisa diberikan kesempatan, sama kayak di pra-peradilan. Kalau memang seperti itu, nanti dibuat aturan teknisnya. Kalau memang itu menjadi kewenangan kejaksaan, kejaksaan jangan memonopoli dalam mengambil keputusan.
Karena kalau bedanya pra peradilan dengan kewenangan ini nantinya, kalau pra peradilan sekarang kan memang hakimnya tunggal, Iya, Pak. tapi hakim itu kan diberi kesempatan. Pemohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli. Kemudian termohon diberi kesempatan, jadi sidangnya sidang terbuka. Maka fair ya, walaupun kadang-kadang banyak juga pihak yang kecewa dengan putusan pra peradilan, walaupun hakimnya tunggal, seakan-akan dia sendiri yang memutuskan, tapi kan sidang sudah dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak diberikan kesempatan untuk memperkuat argumentasi mereka sekuat-kuatnya. Ini bagaimana nanti kalau misalnya kewenangan untuk menilai itu hanya dilakukan oleh kejaksaan secara sepihak, saya kira nanti akan ada subjektivitas yang berlebihan ya, subjektivitas yang mendalam dari jaksa. Nah, lebih baik kalaupun memang ya, nanti peraturan teknisnya menurut saya, jaksa untuk sampai pada tahap penilaian itu harus melakukan ekspos pertama antara mereka sesama jaksa. Yang kedua, kalau perlu memang harus melibatkan, dipersyaratkan harus melibatkan pihak lain. Misalnya pihak para ahli hukum pidana dalam menilai itu. Nah, sementara apakah kemudian setelah misalnya jaksa menilai sah atau tidak sahnya, ini juga menjadi kewenangan pra peradilan? Ya, saya kira seperti itu ya, harus menjadi kewenangan pra peradilan juga. Dan jadi kan pra peradilan kan atau hakim komisaris nantinya itu berwenang menguji kewenangan yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Baik, Pak, dari apa yang Bapak amati terkait isu ini, Pak. Nah, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pembuat dan perancang RUU KUHAP ini, Pak, sehingga mereka memasukkan pasal-pasal itu di dalam RUU KUHAP ini? Ya, pertama jelas tujuan mayor dari hukum acara pidana itu adalah kebenaran material, mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi bukan kebenaran yang terlihat di atas meja saja, tapi misalnya di atas meja ini sudah kelihatan nih, ini bunga ini merah. Tapi kita juga harus melihat di bawahnya apa. Apakah benar ini bunga asli atau bunga plastik? Nah, itu yang ingin dilihat oleh hukum acara pidana. Jadi kebenarannya itu kebenaran saintifik yang ingin dilihat oleh hukum acara pidana. Jadi tidak sekedar orang mengaku kemudian kita iakan. Makanya pengakuan itu bukan satu-satunya alat bukti dan bukan alat bukti utama malah di dalam hukum acara pidana. Walaupun terdakwanya mengaku. Nah, sebaliknya, terdakwa punya hak ingkar. Walaupun dia tidak mengaku, itu tidak mempengaruhi putusan hakim sepanjang sudah ada alat bukti yang meyakinkan hakim untuk menghukum atau membebaskan seseorang. Nah, terkait dengan apa tadi? Terkait dengan itu, Pak, apa yang ingin dicapai oleh apa yang ingin dicapai tadi kan karena kebenaran material yang ingin dicari. Terus dalam rangka mencari kebenaran material itu, prinsipnya kan KUHAP itu harus cepat, sederhana, biaya murah. Itu azas yang harus dijunjung tinggi dalam pencapaian itu, tujuan hukum acara pidana. Jangan sampai kemudian hukum acara pidana itu dalam pencarian keadilan tadi, dalam pencarian kebenaran material, masyarakat lambat dapat akses keadilan, tidak dilayani secara cepat. Karena prinsip kita kan harus cepat. Ini harus justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda itu sama dengan keadilan yang dilenyapkan atau ditiadakan. Harus segera. Jadi negara melalui alat-alat kelengkapan sistem peradilan pidana harus segera merespon masyarakat. Jadi jangan sampai muncul lagi istilah melaporkan kehilangan ayam malah jadi kehilangan kambing. Nah, yang seperti itu jangan muncul lagi istilah. Walaupun itu kan ada gium yang sulit dibuktikan, tapi kan itu dirasakan oleh masyarakat selama ini. Masyarakat mengeluh pelayanan sistem peradilan pidana lamban. Nah, jadi tidak salah kalau misalnya diberikan kewenangan yang lebih luas, diberikan beban yang lebih besar bagi aparat penegak hukum, tapi diimbangi juga dengan kesejahteraan mereka. Jadi jangan cuma mereka ditambah beban untuk mempercepat, tapi mereka kesejahteraannya digantung gitu kan. Itu tidak benar juga kan. Itu membuka peluang terjadinya pungli, korupsi gitu kan. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi apakah menurut Bapak sebaiknya revisi pasal tersebut dihilangkan saja pada RUU KUHAP agar tidak terjadi adanya tumpang tindih kewenangan dan tidak menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum agar tetap efektif dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat? Ya, kalau masalah undang-undang itu kan DPR yang punya. Ini kan politik hukum. Saya kira ya namanya politik hukum itu dan pilihan. Dan ini pilihan. Saya kira ini juga tidak bertentangan dengan azas-azas hukum, azas dominus litis, tidak bertentangan. Kemudian azas legalitas dalam KUHAP. Ini kan soal pilihan ya. Soal
Karena pilihan itulah yang namanya disebut politik hukum. Tinggal nanti bagaimana teman-teman di DPR memilih mana yang terbaik. Dan itu didiskusikan dengan para ahli, didiskusikan dengan pihak stakeholder terkait ya, misalnya termasuk dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Nah itu nanti dibicarakan. Diskusikanlah bahwa ada perubahan-perubahan signifikan seperti itu wajar. Teman-teman penyidik kaget ya misalnya. Tapi kalau nanti sudah dijalankan, KUHP itu jauh lebih banyak, lebih signifikan dulu perubahannya tahun 81 itu dibandingkan HIR. Dan itu juga perlu penyesuaian. Bahkan sampai sekarang pun aparat penegak hukum itu masih menyesuaikan dan masih mencari-cari juga. Banyak juga perdebatan atas KUHP walaupun sudah berapa tahun ada kan. Dan banyak juga kelemahan dalam KUHP. Maka memang kita harus melahirkan RUU KUHP atas perkembangan aktual kasus-kasus di tengah masyarakat, kasus-kasus kejahatan, dan menyesuaikan dengan KUHP baru yang tahun depan sudah berlaku 1 Januari. Tentu harus ada pasangannya, harus hukum pidana materialnya sudah ada, tentu hukum pidana formilnya harus baru juga. Masa dengan undang-undang baru, hukum pidana materialnya baru, hukum pidana formilnya masih lama, tentu tidak menyesuaikan, tidak matching nanti. Jadi harus matching, harus segera dibuat sebelum 2026, idealnya KUHP sudah harus disahkan. Nah, bagaimana masalah penyesuaian dan penerapan KUHP nanti? Tentu kan ada peraturan teknisnya nanti di dalam peraturan pemerintah atau peraturan instansi terkait. Saya kira ini tinggal kesepahaman saja ya antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga pemasyarakatan. Tinggal ya disosialisasikan, dipahami bersama, dan duduk bersama lagi lah. Ini kan semata-mata tidak perlu ada kerebutan kewenangan. Semua tujuan kita sama kok, mencari kebenaran material dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat seluas-luasnya agar masyarakat terpuaskan. Kalau masyarakat tidak puas, bahaya. Masyarakat akan mencari jalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan mereka. Dan ini bahaya. Nah, padahal hukum itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah tengah masyarakat. Berarti karena RUU KUHP ini kan memang dibuat untuk masyarakat juga ya Pak. Jadi memang harus merupakan masyarakat juga Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas pemaparan Bapak yang sangat komprehensif, detail, dan sangat jelas ya Pak. Dari diskusi ini dapat saya tarik kesimpulan sedikit bahwa revisi RUU KUHP ini itu bukan hanya sekedar perubahan regulasi atau peraturan saja, tetapi juga menyangkut terkait keseimbangan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pendapat atau pertanyaan terkait isu ini, silahkan nanti ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan diskusi hukum menarik lainnya di channel ini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.